berkat-Mu atas segala penyertaan yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang ya Bapak, kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah sepanjang perjalanan kegiatan belajar kami. Bukalah akal budi dan pikiran kami sehingga kami semua bisa belajar dengan baik. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kini sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke. Hari ini kita akan nge-zoom sampai jam 8 pagi karena hari ini Bapak ada kegiatan. Jadi saya minta semuanya betul-betul menjaga ketenangan ya. Jadi fokusnya betul-betul fokus dan jangan ada yang ngomong di saat saya berbicara kecuali saya minta ngomong atau berbicara. Oke? Syarat sudah jelas. Sekarang kalian buka buku cetaknya. Silakan kalian buka buku cetaknya. Untuk buku lama, buku cetak yang lama ya. Halaman 187. Kalau buku baru, halaman 240. Untuk buku barunya halaman 240. Oke. Buku baru apa? Buku baru. Lihat di kolom chat. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah topik yang baru dan juga materi yang baru yang berkaitan tentang realita kehidupan kita sehari-hari. Tentunya hal ini menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, dan juga ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah kepribadian bagi kita dalam berdoa. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai doa pribadi, dan sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai doa bersama. Doa bersama juga memiliki banyak manfaat, sama halnya ketika kita berdoa secara pribadi. Ya, tentunya kalau doa bersama itu terdiri atas orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga besar kita tentunya. Atau bisa juga dengan teman sekolah kita atau bersama dengan guru-guru kita. Nah, itu tentunya akan menjadi sebuah dasar bagi kita bahwa doa itu tidak hanya berdoa sendiri, melainkan juga pemahaman kita bahwa berdoa itu ya bisa dilakukan secara bersama-sama. Tentunya Yesus sendiri pernah berbicara kepada para muridnya, pernah mengatakan sesuatu kepada muridnya bahwa di mana ada satu atau dua orang berkumpul, maka di situ aku hadir. Nah, jadi kita berdoa baik itu 2 orang, 3 orang, nah tentunya itu akan membawa kita. Oke, yang baru datang silakan lihat langsung bukunya ya. Silakan langsung lihat bukunya. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Nah, jadi bagaimana kita sendiri juga melakukan hal yang seperti itu? Melakukan hal yang demikian bahwa kita diajak untuk sama-sama saling menumbuhkan iman dan pengharapan kita untuk sama-sama memuji Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebelum kita lanjut, ada 4-7 pembelajaran yang penting yang perlu kalian ketahui supaya kalian bisa memahami dan mendalaminya lebih dalam lagi dan juga lebih mengetahui apa yang akan menjadi sebuah konsep pemikiran dalam pelajaran ini. Yang pertama, meneladani gereja perdana dan melaksanakan doa bersama. Itu benar ya. Itu juga akan diulas atau dibahas dalam pelajaran ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mampu untuk memahami alasan perlunya melaksanakan doa bersama menurut gereja Katolik dan menjelaskan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memahami dan menjelaskan sikap yang harus dilakukan saat mengikuti doa bersama. Terus yang keempat, mengungkapkan syukur dalam doa bersama. Itu juga nanti akan menjadi sebuah alat bagi kita supaya kita bisa melihat pokok-pokok pembelajaran inti yang akan kita bahas bersama-sama dalam pelajaran ini.
Anak sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa selain doa secara pribadi, ada juga berdoa bersama. Doa yang dilakukan bersama-sama itu memiliki tujuan, yakni untuk mempersatukan dan meningkatkan kembali rasa persaudaraan dan juga menumbuhkan rasa cinta kasih antar sesama. Nah, sehingga tentunya mempunyai nilai yang sangat tinggi dan juga memiliki nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, silakan kalian buka halaman 242 untuk buku yang baru. Mungkin untuk buku yang lama itu silakan kalian buka halaman 188. Oke, silakan dibuka. Oke, anak-anak perhatikan yang mendalami pengalaman kitab suci. Oke, mendalami pengalaman kitab suci. Oke. Saya minta Carla Florencia silakan dibaca, nak. Yang dari kisah para rasul ayat 2 ayat 147. Ayo silakan dibaca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, terima kasih Carla. Oke, anakku sekalian, Bapak akan bahas yang ini sebenarnya salah satu bacaan yang tentunya sering kita dengar dalam ibadah dan juga tentunya pada saat misa. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-7. Dalam bacaan yang telah dibacakan oleh si Carla, sejak turunnya Roh Kudus itu terjadi perubahan yang signifikan atau yang berbeda dalam kelompok bagi orang yang percaya. Komunitas itu tentunya berkembang karena Allah itu membuat banyak orang-orang baru itu dapat bertobat dan percaya pada Yesus. Sebenarnya pertumbuhan gereja perdana itu dalam catatan Lukas itu menjadi sebuah kerinduan gereja pada era saat ini, pada zaman saat ini. Oke. Selama ini kita berdoa setiap hari itu agar Tuhan ingin menambahkan, tentunya ingin menambahkan jumlah warga jemaatnya dengan mempertobatkan orang-orang yang mau bertobat. Nah, itu dia. Kemudian kita sadar bahwa masih banyak orang di luar sana yang hidupnya itu terjerat oleh kuasa si jahat. Ya, contohnya ya anak-anak ya, mungkin ada yang masih terjerat atau masih
hidupnya itu hidup dalam suasana kejahatan kayak narkoba, terus kayak merampok, korupsi, membunuh, mencuri dan sebagainya. Nah, tentunya ini merupakan secara perlahan itu dapat menghancurkan dan membinasakan hidup manusia. Perlu diketahui bahwa Allah itu seringkali berkarya dalam hidup kita melalui sebuah persekutuan. Melalui persekutuan itu setiap orang percaya itu sering dikuatkan imannya. Kemudian saling berbagi terhadap saudara seiman dan juga saling percaya terhadap sesama itu merupakan sebuah poin penting agar kita tidak dapat atau tidak mudah terjerumus dalam kejahatan. Nah, jadi persekutuan umat Allah itu sangat penting karena kita diajak itu untuk bersama, saling menolong, saling membantu, dan saling membagi berkat. Karena melalui persekutuan setiap orang itu percaya untuk dikuatkan imannya. Nah, berbagi merupakan bentuk kepedulian dan cinta kasih kita kepada Allah dan sesama, yakni yang bisa dilakukan dalam komunitas doa bersama. Kita belajar bagaimana kita itu menghindar namanya keegoisan diri. Karena melalui keegoisan diri itu kita cenderung masih suka untuk melakukan hal-hal yang tentunya bertabrakan dengan apa yang ingin diajarkan kepada Yesus supaya kita melalui kepedulian dan mengasihi. Bersukacita tentunya senantiasa ada dalam Tuhan dan juga Tuhan selalu mengajak kita untuk selalu hidup dalam sukacita. Kita menyadari bahwa apa yang kita terima saat ini, nafas kehidupan, baju, rumah, dan segala macam itu merupakan pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Nah, jadi anak-anak sekalian, persekutuan umat Allah terdiri atas gereja yang memiliki banyak orang yang beragam sifat, watak, dan cara berpikir, dan juga kebiasaan. Keragaman juga itu tentunya sering memicu namanya hubungan konflik antara warga jemaat. Jadi hanya dengan sikap kita, dengan menghindari keegoisan kita mampu menerapkan kepedulian dan cinta kasih terhadap sesama. Sehingga dalam keseharian kita pula kita mampu menerapkan hal-hal yang baik menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi itu yang bisa kalian terapkan, bahwa kita dapat membantu orang yang jahat. Orang yang jahat itu bisa kita bantu sama saja kita menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan dia dan membuat dia itu untuk kembali lagi ke jalan yang benar, yakni percaya lagi kepada Kristus tentunya. Ya itu dia yang tentunya ya membuat kita semakin tertantang ya dalam sebuah hidup komunitas. Apalagi saat kita doa bersama, tentunya banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita minta kepada Tuhan. Mudah-mudahan di negeri ini tetap menjadi negeri yang damai, dihindar dari segala macam bentuk kekerasan, dihindar dari segala macam bentuk terorisme, korupsi, dan sebagainya. Ya. Itu dia menjadi sebuah pengharapan besar bagi kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Allah. Ya tentunya ya kita mendoakan secara bersama-sama untuk kedamaian di Indonesia. Itu salah satu contohnya yang bisa kita lakukan saat ini. Oke. Sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Silakan kalian buka halaman 244 untuk buku yang baru. Buku yang lama itu halaman 190, oke?
190, 190. Oke, silakan dibuka. 190. Pak, tadi buku yang baru buku halaman berapa, Pak? Halaman 244, Jason. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. 144. Oke, silakan. Yang tulisan Korea ini siapa namanya? Oh, Quincy ya. Oke, Quincy, silakan dibaca Quincy. Selain di Monumen Nasional, kegiatan doa bersama Katolik dengan masyarakat juga digelar di Gereja Katedral Jakarta. Kegiatan kerohanian yang berlangsung di lokasi yang bersebelahan dengan Masjid Istiqlal itu juga berlangsung khusyuk dan khidmat. Kepala Taman Gereja Katedral Antonius Marwoto mengatakan acara tersebut berjalan dengan aman. Dia sudah berjaga sejak pagi, ikut mengatur keluar masuk kendaraan yang parkir dan memberi arahan kepada para jemaat yang datang. Mulai dari pukul 7 WIB dan selesai pukul 8:10 WIB. Aman saja, tidak ada gimana-gimana. Dr. Antonius di Gereja Katedral Jakarta Pusat, Jumat 18 tanggal 11 2016. Antonius menjelaskan meski sambil menjaga dirinya bersama petugas keamanan lainnya juga sekali mengecek kondisi acara. Dia menyebut khotbah dan doa bersama yang dipimpin oleh Romo Kristiano syarat akan persatuan dari keutuhan dan KRI. Romo mengajak jemaat untuk bersyukur atas persatuan yang sudah terbangun sejak lama dan menghimbau agar kita menjaga kedamaian. Jelas dia berdasarkan pengamatannya jika dikalkulasikan dengan jumlah kapasitas maksimal daya tampung gereja ada sekitar 5 orang. Yang pada materi tersebut dari SMA Santa Ursula yang berada di sekitar gereja pun sudah menghadiri doa bersama. Kegiatan ini memang sudah dijadwalkan. Untuk gereja itu kapasitasnya sekitar 1.800 orang. Tapi tadi nggak sampai penuh. Dari TNI Polri gabung dengan masyarakat ada 15 orang, termasuk ada dari SMA Santa Ursula juga. Ungkas Antonius. Oke. Terima kasih Quincy. Jadi ini merupakan sebuah berita yang diambil dari salah satu media kabar Liputan 6. Tentunya ini sebuah contoh konkret atau contoh nyata bahwa doa bersama tentunya menjadi sebuah kebiasaan bagi manusia. Misalkan kalau Katolik, kita doa bersama di gereja atau di paroki masing-masing. Kalau Islam berdoa bersama-sama di masjid. Kalau Hindu dan Buddha di kelenteng, di vihara, Konghucu juga sama. Nah, jadi hal itu yang tentunya menjadi sebuah kebiasaan dan ciri khas dari masing-masing agama. Dan semua agama tentunya mengajarkan untuk mengajak semua umatnya, jemaat dan pengikutnya
untuk berdoa bersama-sama. Nah, tentunya bagaimana tujuan dari doa bersama itu untuk meningkatkan kembali persatuan, persaudaraan, dan juga mendoakan orang-orang yang mengalami musibah. Ya, apalagi kemarin, mungkin anak-anak ada yang sudah pernah ada yang mendengar kemarin kejadian yang baru saja terjadi setelah apalagi memasuki masa di hari suci. Bom. Iya, Ada bom di gereja. Iya, bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar. Dan itu merupakan gereja yang sering Bapak ibadah atau mengikuti misa pada saat Bapak dulu masih di Makassar pada saat itu. Jadi ini juga merupakan sebuah perhatian baik kita, bagaimana kita diajak untuk mendoakan korban yang mengalami musibah pada saat kejadian yang kemarin, dan juga bagi para pelaku atau teroris yang tentunya memiliki, semoga ketangkap terorisnya. Ya, semoga ya mereka semua ya bertobat dan kembali lagi ke jalan yang benar. Oke, ya itu dia salah satu contohnya yang bisa kita lakukan. Jadi anak-anak semua tetap terus melaksanakan kegiatan secara doa bersama, baik itu doa pribadi maupun doa bersama. Dan itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekiranya apa yang menjadi sebuah hal yang menurut kita itu baik, kita lakukan. Karena kita tahu bahwa manfaat dari doa bersama itu tentunya yang pertama, dan doa bersama itu kita dapat dengan doa bersama itu kita dapat menaikkan lebih banyak doa secara kolektif. Setiap kita memiliki cara yang unik untuk berdoa, dan berdoa bersama-sama akan membawa suara yang baru akan kebutuhan yang didoakan itu. Yang kedua, berdoa bersama-sama itu memberi kita semua itu rasa memiliki yang mendalam. Ketika kita menjadi bagian dari sebuah kelompok, kita akan merasa menjadi bagian yang penting dari sebuah tujuan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, berdoa bersama-sama itu meningkatkan kembali suasana hati kita. Ketika kita pulang dari sebuah persekutuan doa, kita merasa sangat terhibur karena dalam persekutuan itu kita tidak hanya memperhatikan orang lain, tetapi juga merasakan kasih serta kepedulian dari mereka. Kemudian yang keempat, manfaat dari doa bersama juga ialah membuka hati kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, dan mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita bisa menjadi jawaban bagi doa-doa orang lain. Itu dia anak-anakku sekalian yang poin-poin penting yang perlu kalian perhatikan, poin penting yang perlu kalian perhatikan agar tentunya kita tetap selalu terbawa dalam suasana kerinduan untuk menjalin sebuah relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Dan itu sama halnya nanti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Oke, kalau gitu saya mau bertanya. Ya, 3 orang di antara kalian. Dari kalian semua. Saya pikir 3 orang ya. Menurut kalian, apa yang menjadi sebuah hal yang positif ketika kita berdoa bersama?
Matthew Angelo, apa Matthew Angelo? Oke, Vincent Joseph. Pak, tadi nggak terlalu menyimak. Oke, apa yang menjadi hal yang positif yang bisa kamu terima dalam doa bersama? Apa? Saling kebersamaan. Dapat ketenangan. Ketenangan, kebersamaan. Apa lagi Nisa? Apa tadi Nisa? Aku tadi kebersamaan. Saling mendukung, Pak. Oke, mendukung. Oke. I think that's Oke, I think that's all. Okay, thank you. Oke, itu tentunya menjadi apa, Wan? Kita harus hidup rukun, bersatu, saling menghargai. Betul, hidup rukun, bersatu dan saling menghargai. Betul, betul sekali. Dan itu juga menjadi sebuah ciri-ciri di mana kita semua adalah makhluk sosial ya. Kita semua sudah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, dan tentunya hal yang perlu kita lakukan sebagai makhluk sosial ialah saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Nah, itu juga bahwa saling mendoakan merupakan bagian dari makhluk sosial atau bersama-sama. Nah, itu dia. Oke, anak-anak sekalian, sekarang di sisa waktu kita ini sampai jam istirahat, ya silakan. Sampai jam istirahat ini saya mau memberikan sebuah tugas kepada kalian semua. Kalian lihat halaman 243. kayak Kenapa Mati Jelo? Pak, kira-kira Pak, itu kan ada ya kayak trip sekolah gitu. Nah, itu kan udah tahu kita kalau lagi COVID nih. Kira-kira diganti sama apa atau nggak ada emang? Maaf, Sorry. kayaknya nanyanya kelamaan, kejauhan. Apa tadi Mati Jelo? Bentar deh, kita ganti topik. Kira-kira Pak, ada nggak kayak pas sekali-sekali kayak ada mini game gitu pas sudah mau istirahat, pas ada pelajaran Bapak? Sekali bisa nggak? Apanya? Mini game? Yap. Oh, mini game. Kalau kayak libur, bikin turnamen sesuatu atau mini game. Oke, itu nanti kita akan bahas. Oke, sekarang saya minta kalian mengerjakan sebuah tugas. Oke, saya kirim ke kolom chat. Ini. Pak, ini banyak kalau Pak yang ngecek. Iya, ini nih. Lihat ini ya. Salah. Oh ya, ada yang juga izin mau ke toilet itu. Bagian B ya, kalian kerjakan bagian B. Oke, kalian lihat. Halaman berapa, Pak? Itu. Halaman ini nih. Lihat. 3. Oke. Jadinya di buku cetak atau di buku PS, Pak? Di buku PS ya, di buku Halaman PS. berapa, Pak? Oh my Ya. Lihat di kolom chat. Halaman 243 untuk buku yang baru dan buku yang lama halaman 189. Bagian B ya. Yang mari menjawab ya. Bagian B ya, bagian B. Dalamilah isi pesan kitab suci dengan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis soal dan jawaban, tulis soalnya dan juga langsung jawab dan juga tulis jawabannya. Oke, jadi nggak langsung jawab tapi tulis soalnya dulu baru jawabannya. Kemudian setelah kalian mengerjakannya, kalian japri ke saya hasil dari tugas kalian masing-masing. Oke? Halaman berapa, Pak? Halaman 243 buku yang baru, buku yang lama halaman 189 bagian B. Oke? Yang ada 5 pertanyaan itu.
Langsung jawaban atau PS, Pak? Kerjakan di buku PS, kemudian kalian tulis soalnya, baru jawabannya. Artinya tetap menuliskan soalnya ya. Oke, Pak. Boleh diulang nggak, Sok? Oke. Tadi halaman berapa, Oke. Pak? Buku lama halaman 189, buku yang lama ya. Untuk buku yang baru halaman 243. Bagian B, nomor urut 1 sampai nomor urut 5. Dikerjakan. Soalnya ditulis ya, jadi tidak langsung jawaban, soalnya ditulis. Oke, ada lagi? Japri nggak, Pak? Iya, di Japri, betul sekali. Di Japri, oke. Jadi kalian kerjakan ya di ini ya, bagian B-nya ya, di bagian B-nya ya. Sekarang setelah baca kitab suci tadi yang dibaca oleh si Carla, kan ada pertanyaannya, ada dia pertanyaan. Nah, itu yang kalian kerjakan. Oke, jadi kalian kerjakan dengan benar ya, jangan asal jawab ya. Jangan asal jawab. Oke, setelah itu kalian japri ke saya, kemudian saya akan periksa. Waktu kalian itu banyak banget. Saya kasih waktu kalian 40 menit sampai jam istirahat. Sampai jam istirahat untuk mengerjakan pekerjaan ini. Oke? Kalian nggak nanya Pak, kita keluar dari Zoom atau masih di sini aja? Iya, keluar dari Zoom. Oke, anak-anak, informasi. Jadi kalian bisa keluar dari Zoom untuk mengerjakan tugasnya. Oke? Oke. Oke, anak-anak. Sekian dulu dari saya untuk hari ini. Kita